kita kayak punya feel itu akan terbentuk dari kebiasaan. Nah, kalau kita sudah bisa beradaptasi, bisa ngerasain enjoy, kita akan mulai menyukai. Dengan kita kamu nyuruh orang bisa push up, minimal kamu bisa push up. Nah, itu. Lulusan UNESA biasanya itu jadi seorang guru olahraga. Nah, tapi kali ini ada yang lain sih. Bisa jadi seorang personal trainer atau coach. Yuk, mari kita kenalan sedikit salah satu coach kita di Go Workout Surabaya. Ya, di sebelah saya ini sudah ada coach DJ, selaku salah satu coach dari Go Workout Surabaya. Halo coach DJ, selamat siang. Halo. Oke, jadi Coach DJ ini dulu alumni UNESA, saya juga alumni UNESA juga, yaitu jurusannya apa kalau boleh tahu Coach DJ untuk signifikannya? Kalau saya pendidikan kepelatihan olahraga. Oke, sama. Jadi saya juga pendidikan kepelatihan olahraga juga, cuman beda angkatan mungkin ya Coach ya. Nah, bisa diceritain dikit nggak? Kita kenalan dikit sama Coach DJ, mulai dari namanya siapa, terus gimana dia kok bisa jadi seorang personal trainer atau coach, bisa dikenalin sedikit nggak Coach DJ, silakan. Oke, perkenalin, nama saya Dwi Jaya Kurmaisari. Nama panggung saya DJ, bukan disjok. Saya lulusan tahun 2017, angkatan 2013. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum tahu nih, mahasiswa ataupun alumni mahasiswa UNESA itu juga bisa kok aslinya berkarir sebagai personal trainer atau coach. Jadi nggak cuma sekedar berkarir sebagai guru olahraga saja, tapi kalian juga bisa nih merambah ke dunia yang lain. Salah satunya itu dunia coaching itu tadi. Nah, jadi di sini aku akan tanyain beberapa mungkin ya Coach DJ yang ringan-ringan aja mungkin ya, ringan-ringan. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti Coach DJ boleh menjawab yang gampang-gampang aja. Saya mulai dari pertanyaan pertama nih. Apa nih momen Coach DJ, saya panggil DJ ya, yang bisa yakin untuk memilih jalur karirnya Coach DJ ini sebagai personal trainer itu dari mana? Momennya itu apa sih? Oke, momen ya, kalau disebut momen klik itu yang pasti kita nggak tahu ya, cuman karena ini terjadi secara kontinu terus menerus, jadi kita kayak punya feel itu akan terbentuk dari kebiasaan. Nah, kalau kita sudah bisa beradaptasi, bisa ngerasain enjoy, kita akan mulai menyukai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Karena pernah dosen saya bilang, kalau kamu menyukai sebuah hobi atau pekerjaan, kamu akan konsisten di bidang itu. Oke, nice. Berarti apapun yang mau kita mulai itu, baik bekerja itu kita harus tanda kutip suka dulu dalam sebuah bidang tersebut. Harus happy dulu. Oke, nice. Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi buat teman-teman tuh, kalau misalkan mau melakukan sesuatu harus suka dulu ya, suka. Nah, selanjutnya nih pertanyaanku, aku cuman mau tanya, Coach DJ ini kan akademisi yang dalam artian sarjana, yang dimana sarjananya kan UNESA, yang dikenal itu menjadi guru olahraga. Saya tidak mau bilang profesi guru itu jelek ya, enggak. Nah, apa sih latar belakang UNESA khususnya untuk Coach DJ dan seberapa besar peran UNESA itu dalam membentuk karakternya Coach DJ jadi sampai personal trainer yang dulu pemula sampai sekarang jadi sangat-sangat profesional dan dikenal tuh. Oke. Sebenarnya kan lulusan saya itu dicetak ambigu juga ya, bisa jadi guru, bisa jadi pelatih. Waktu itu gongnya nih, saya lulus, ada sedikit konflik di daerah saya, kebetulan itu lulusan saya pendidikan kepelatihan nggak bisa jadi guru, bukan nggak bisa sih. Sulit gitu ya? Iya, mungkin. pemerintah Sulit. daerahnya itu nggak mau mengakui, nggak mau menerima kami sebagai lulusan sarjana, guru, sebagai guru. Okay. Terus waktu itu sambil nunggu wisuda nih, ada nih temen
bukan nge-apply, Daftar. nge-share ya, personal trainer. Nah, bayangan saya personal trainer harusnya ngajar, ngelatih. Nah, itu kayaknya selinier nih sama jurusan yang tak ambil kayak gitu kan. Cobalah nge-apply, ternyata diterima, terus belajar di situ, terus habis itu ketemu banyak orang kan, banyak karakter yang beda, banyak kita ibaratkan itu mereteli kayak kita ngelatih atlet dari yang nggak bisa jadi bisa. Sama kayak kita ngelatih orang awam. Orang awam datang ke kita kan dengan berbagai case tertentu kan. Nah, hubungannya sama jurusan yang saya ambil itu sebenarnya cukup kompleks. Ibaratkan gini, saya di kampus itu belajar anatomi, fisiologi olahraga, bikin program latihan biarpun bukan program latihan untuk turun berat badan gitu, bukan gitu ya, tapi secara general gitu sangat ya. general buat atlet. Tapi di situ itu benar-benar basic dasar yang harus diketahui sama personal trainer. Nah, dulu kan mungkin untuk perempuan itu personal trainer itu dipandang rada sebelah mata ya. Cuma ya, betul. semakin kesini itu personal trainer itu menjadi salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Nah, bahkan yang sekarang lagi rame-ramenya kan perempuan ya daripada cowok ya. Lagi rame-ramenya sih perempuan. Nah, ini sih Coach DJ setelah ini kan habis itu Coach DJ kan sekarang berbicara di depan publik yang dimana ini kan akan diupload ke sosial media nih. Coach DJ bisa jelasin nggak? Ada beberapa mahasiswa mungkin yang berpikir bahwasanya kalau aku nih lulus jadi mahasiswa pasti akan keterima di gini-gini nih. Coach DJ bisa sedikit spill dikit nggak nih ke teman-teman yang akan lulus jadi mahasiswa dan nantinya akan terjun ke dunia kerja, apapun itu pekerjaannya. Apa sih bedanya ilmu praktek yang kalian dapetin di sekolah, kampus, sama praktek di dunia kerja? Pasti ada bedanya sih. Silahkan tuh jelasin tuh, sharing-sharing. Oke. Jadi ketika kita di kampus, kita kan jadi akademisi ya. Jadi mana itu udah ada teori, udah ada, pokoknya secara textbook lah. Nah, kadang kalau kita abis lulus ya, jadi abis lulus baru nih fresh graduate, pasti nih ada dari Masa kita besar. itu yang pasti aku sih paling pintar Ya, kayak gitu ya. besar, jumawa. Betul. Apalagi kalau sudah di wisudawan gitu ya mungkin ya. Ada wisudawan lulusan terbaik itu merasa gitu kan ya. Si paling pintar itu pasti. Soalnya saya pernah dulu di fase itu sih. Cuman semakin kita terjun di lapangan, kita akan merasa tambah nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa secara ilmuwan ya. Cuman yang kita pelajari di kampus itu ibaratkan itu cuma cangkangnya aja, bener-bener dasar. Kayak lapangan gitu, Betul. luas gitu ya. Tapi ketika kita udah terjun nih di lapangan, kita akan bener-bener tahu cara ngelatih orang A, B, C itu bakal beda. Terus buat teman-teman nih lulusan olahraga itu nggak harus jadi guru, nggak harus jadi akademisi. Kalian juga bisa jadi praktisi, bisa jadi bagian monitoring nih kalau kalian mau lebih ke atletnya kayak gitu, bisa sih. Apalagi sekarang kan yang paling berkembang tuh di dunia kebugaran. Iya, benar. Gitu sih. Jadi tuh buat teman-teman khususnya mahasiswa sama yang mau lulus nih, atau bahkan kalian bingung mau jadi apa, atau bahkan mau kuliah jurusan olahraga, bingung nanti lulusan olahraga jadi apa. Kalian nggak usah bingung guys. Jadi apapun itu bisa kalian lakuin, khususnya di dunia kebugaran itu sangat luas sekali dan tentunya sangat menjanjikan ya pasti coach ya. Lumayan lah intinya. Nah, selanjutnya nih kan ada beberapa challenge atau tantangan nih untuk coach DJ. Dimana coach DJ ini pasti memiliki tantangan sendiri untuk ketika pertama kali terjun di dunia personal trainer atau saya sebut aja dunia fitness, itu tantangannya apa sih? Oke. Tantangannya di-spill dikit-dikit aja, nggak usah yang lebar-lebar. Karena dulu kan saya terjunnya itu langsung di gym ya. Di gym. Pertama kita nggak punya personal branding. Orang nggak tahu kita, cara ngelatih kita nggak tahu. Pertama itu. Kedua nih, di kampus kan nggak diajarin ya. Cara ngelatih biar hipertrofi, cara ngelatih ini. Jadi waktu itu saya masuk ke gym,
cuma berbekal saya lulusan Universitas Negeri Surabaya, jurusan olahraga. Nah itu, seenggaknya itu orang itu trust ke saya. Berarti kan ketika orang memberi trust, membeli kepercayaan, nah itu kan berarti kita harus kasih value lebih. Betul, nah, betul, situ betul. nih. Nah, tapi nggak melulu di situ sih. Banyak nih, apalagi kalau kita masuk ke mega gym, itu bener-bener harus kuat mental. Nah tuh mental Bener. ya, mentalnya. Masuk ke dunia personal trainer, kalau kita nggak nyiapin mental yang benar-benar kokoh, itu bakal terlibas dengan waktu. Dan juga yang tentunya pasti update ilmunya terus kan ya coach Betul. ya, betul. Nah, jadi sih kalau menurut saya untuk jadi personal trainer itu semuanya bisa, dengan catatan dia mau tetap upgrade ilmunya dia, terus dia tidak merasa jumawa, dan juga walaupun kita lulusan sarjana sekalipun bukan berarti kita harus menjadi sombong yang nggak mau upgrade ilmu gitu kan. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke klien. Nggak usah di spill nih, kan coach DJ pasti udah banyak tuh ya ngelatih klien, banyak banget. Mungkin bisa ratusan atau bahkan kita nggak tahu jumlahnya berapa, mulai yang sudah masih ngelatih atau enggak, sudah off. Dalam ngadepin klien nih ya coach, menurut coach DJ, mana yang lebih sulit? Mengubah mindset pikirannya klien itu atau mengubah fisik? Dan terus kenapa hal itu bisa berubah dan juga bisa jadi susah, itu kenapa? Merubah mindset. Karena orang itu kan, apalagi sekarang banyak ini ya, sosmed itu kan kenceng banget ya. Ketika kadang kita itu ngomong nih sampai berbusa, tapi orang lebih percaya sosmed, apa yang dilihat setiap hari. Apalagi sekarang informasi yang disampaikan di halayak itu belum tentu benar 100%. Oke. Berarti yang paling sulit itu mengubah mindset itu bener sih. Jadi mungkin ada beberapa orang-orang, biasanya orang sepuh tuh ya, yang menganggap air putih dingin, bikin gendut. Nah, itu bohong ya teman-teman ya. Tolong, itu bohong. Dicamkan baik-baik. Air putih dingin itu 0 kalori, nggak bikin gendut. Ya, yang bikin gendut tuh kalian males gitu aja. Nah, selanjutnya nih, sebagai seorang coach, pasti nih coach DJ pasti pernah membuat kesalahan yang dimana Anda juga bukan orang yang perfect, coach yang paling perfect juga tidak. Tapi nih, bisa di-spill nggak ke teman-teman juga yang nonton podcast ini? Kesalahan terbesar yang pernah coach DJ lakuin di dalam dunia fitness atau menjadi seorang personal trainer atau coach itu apa? Yang supaya teman-teman bisa nggak contoh tuh. Apa ya? Kalau ditarik ke belakang ya, ini dari apa dulu? Dari segi ngelatih? Pasti ngelatih dong. Saya nggak ngomong yang lainnya ya, ngelatih aja. Kita fokusnya ngelatih aja nih. Dulu itu ya, karena kita kan kebetulan waktu itu saya di plat kuning, kita dituntut berjualan. Oh, plat Jadi, kuning. Iya, plat kuning dituntut untuk jualan nih. Jadi itu sampai saya nggak enak sendiri sih sama kliennya. Sama klien nggak enak sendiri. Lebih ke maksa beli sesi ya. Oh, maksa beli Iya. sesi. Jadi secara itu, psikologisnya gitu ya. Betul. Sampai sekarang orangnya takut lihat saya. Oh alah, jadi lebih ke arah Itu secara sih. psikologisnya gitu ya, maksa. Kamu nih nggak beli sesi, tak lempar. Enggak gitu kan ya? Enggak gitu kan ya? Iya. Enggak gitu kan ya? Oke. Jadi untuk kesalahan-kesalahan lainnya mungkin pernah ngelatih sampai orangnya itu muntah, cedera, nggak pernah selama ini berarti? Sejauh ini belum pernah berarti? Kalau muntah sih, kalau awal-awal sih ya. Awal-awal aja. Kan kebanyakan orang kan kalau awal latihan kan pasti mereka adaptasi tubuh ya. Pasti respon tubuhnya entah pusing, mual, kayak gitu. Tapi kalau sampai cedera enggak berarti kan? Kalau cedera belum. Oke. Jangan sampai lah. Jangan sampai ya, amit-amit tuh. Ya amit-amit ya teman-teman. Nah, terus nih, urusan jadi coaching yang bagus nih. Kita kan sebagai seorang coach itu kan pasti harus bisa ngebangun nih kepercayaan kita sama teman-teman, khususnya member-member atau bahkan calon member, supaya si member tersebut yang sudah latihan sama kita itu bisa extend, nambah tuh, atau yang belum latihan bisa mau latihan sama kita. Kasih nggak sedikit tips itu dari Coach DJ, gimana caranya Coach DJ membangun trust antara Anda seorang coach ke klien atau calon kliennya? Coba. Oke.
orang itu akan trust sama kita. Pertama nih, yang ini pribadi ya, yang saya lakuin ya. Menurut Coach DJ aja. Itu ketika pertama kamu bisa membantu goalsnya. Cuman di sini kadang itu kita bisa belokin loh goalsnya. Ketika orang itu datang ke kita, coach aku pengen kurus. Tapi nih di selang-selang perjalanan nih dia pasti ada konflik lain-lain. Nah, jadi mindsetnya bisa berubah. Aku latihan, aku olahraga, pengen happy, pengen merecovery mentalku. Nah itu sih jarang yang banyak orang kurang pahami ya, karena olahraga emang kan secara nggak langsung itu bikin kita lebih waras. Bener, saya setuju sih. Saya setuju soalnya saya sendiri juga punya pengalaman. Saya punya klien, kebetulan beliau itu umurnya 67, sekarang jalan 68 tahun. Dia itu latihan boxing, bayangin orang 68 tahun, cowok tuh latihan boxing. Ketika saya tanya, dia cuma jawabnya simple. Dia cuma pengen rilis stresnya aja ketika dia di kerjaan. Tuh bener sih, bener. Jadi banyak hal ya Coach DJ, jadi tentang nggak cuma melulu tentang kurus, gendut, kurus, berotot gitu, enggak, tapi banyak banget. Nah, selanjutnya nih, aku mau lanjut. Pernah nggak sih ada sebuah fase di mana Coach DJ ini pernah merasa gagal as a coach atau menjadi seorang coach? Pernah. Ya, silakan sedikit aja mungkin di-share gitu ke teman-teman. Pernah sih. Waktu itu ini kebetulan klien lama sih ya, udah 6 tahun. Sebut saja si A, sebut saja Mawar gitu ya. Sebut saja Melati, sebut saja Melati. Melati ini ikut saya segitu lamanya. Terus dia udah dari gemuk, kurus, dari hamil, melahirkan, punya anak, terus habis itu sekarang gemuk lagi. Terus ada fase di mana kayaknya kamu ini kurang makan deh. Aku bilang gitu, kayak kamu ini kurang makan. Masa sih yang kurang makan kayak gitu. Jadi kan ada itu orang yang denial gitu ya. Iya betul. Jadi udah coba nih ke dokter A, B, C diet. Nah, tapi kadang berhasil, kadang enggak. Tapi sebelum itu udah tak bilangin, kalau secara BMR ini kamu tuh makannya benar-benar kurang. TDEE-mu nggak nyampe sama sekali. Nah, itu udah sempet seminggu jalan, tapi kena medsos ini tadi loh. Oh, jadi standarnya standar aplikasi Medsos, itu ya, aplikasi kena sosial medsos. media itu. Habis itu ada fase di mana udah nih habis ya. Aku merasa orang ini nggak berkembang nih. Kayaknya kamu perlu ganti pelatih. Kayaknya dia perlu dikenalin ke dokter Tirta kayaknya. Iya, ya. Kenalin ke dokter Tirta biar tobat mungkin dia ya gitu. Terus tapi ternyata dia nemu nih kembali ke jalan yang benar, benar-benar ngitung. Ketemu sama dokter klinik gizi, di mana dia benar-benar ngitung BMR. Kan kadang, sorry ya, ada beberapa dokter yang cuman kamu makan udah ngepres aja BMR, dikasih obat ini kayak gitu. Nah, tapi jadi untung dia ketemu sama jalan yang benar kayak gitu. Jalan yang benar. Oke sih. Jadi kembali lagi ke masing-masing personal ya. Jadi maksudnya itu adalah kembali ke masing-masing kliennya. Kalau kliennya itu nurut-nurut aja saya rasa aman sih. Tapi kalau misalkan dia itu bebal, defensif, dikasih tahu ndak bisa, terus ngeyel aja, ya gimana? Kita kan sama-sama manusia kan. Jadi harus saling-saling bisa jaga komunikasi dengan baik supaya nggak nyakitin hatinya klien. Nah, ngomong soal personal trainer atau coach DJ. Di Indonesia, di dunia ini tuh kan banyak sekali orang dengan profesi yang sama seperti kita, di mana menjadi personal trainer atau coach. Menurut Coach DJ, spill dikit-dikit lah, bagi untuk teman-teman nih, indikasi atau indikator coach yang bener itu menurut Coach DJ itu gimana? Apakah harus ganteng, harus gini, harus cantik, harus gimana? Monggo Coach DJ. Ini bener kayak gimana ini? Coach, setidaknya dia itu bener dalam artian bisa dipertanggungjawabkan dan diberi tanggung jawab sebagai seorang coach yang baik. Jadi nggak ada hubungannya sama hal-hal yang negatif gitu aja sih. Oke. Sebenarnya patokan konkretnya tuh nggak ada ya. Cuman what the talk sih.
ketika kamu, ini hal basic banget ya, ketika kamu nyuruh orang bisa push up, minimal kamu bisa push up. Nah, itu. Terus yang kedua, ini sih yang jadi sempat bertebaran di salah satu medsos yang ini saya punya. Ada orang menilai cari PT itu dari looknya aja. Oke. Tapi nggak salah juga sih. Sekarang kalau kamu mau mempercayakan badan ke seorang personal coach, berarti kamu kan minimal bercermin kan? Ya, badannya gimana gitu kan. Yes, tuh. Tapi itu bukan patokan sih ya sebenarnya. Soalnya nggak sedikit juga personal coach itu juga yang badannya oke, tapi sorry to say nggak bisa cara mengajar. Oke, nggak bisa cara mengajarnya maksudnya gimana, Coach? Ngelatih klien itu disamakan sama ngelatih diri sendiri. Oh, jadi di push sampai to the limit gitu ya? Kayak misalkan dia nggak bisa gini, harus langsung gini gitu misalkan. Oke, gitu sih. Jadi kembali lagi untuk standar kalian untuk dalam memilih personal trainer itu kalian tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing berarti ya, Coach DJ. Nah, kalian juga boleh sih saran-saran aja bagi teman-teman yang mau cari memulai karir sebagai seorang coach. Kalian bisa kok join sama Go Workout Surabaya kalau orangnya ini di Surabaya, atau kalau misalkan di tempat-tempat lain kita ada beberapa cabang tuh, boleh tuh. Oke. Nah, selanjutnya nih Coach DJ. Sekarang aku mau tanya. Aku mau tanya nih, sebagai seorang personal trainer dan sekarang udah jadi coach yang lumayan terkenal di Surabaya, apa sih dan siapa dan apa yang paling berpengaruh di kehidupannya Coach DJ selama Coach DJ menjadi personal trainer? Yang cukup berpengaruh selama jadi coach ya, kalau pas single dong. kalau waktu single itu jelas support orang tua ya, karena nggak semua orang tua support anak perempuannya menjadi personal coach. Kayak itu. Tapi yang selama ini yang setelah jadi seorang udah married, itu ya jelas keluarga internal. Keluarga. Ya. Jadi suami, anak-anak kalau sudah ada, dan juga ya keluarga-keluarga yang membantu itu sih. Oke sih Coach DJ. Jadi peran serta keluarga, khususnya orang tua itu benar-benar membantu banget dalam perkembangannya Coach DJ ya. Nah, kita akan udahi ini. Nah, sedikit ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari coach-coach yang lainnya, sama dari orang-orang mungkin yang mau tanya nih ya. Sedikit kita spill pertanyaan-pertanyaannya Coach DJ. Gampang kok aslinya, mungkin bisa dijawab Coach DJ lewat video ini. Bukan ujian nasional kan ya? Bukan dong, kita udah lulus ya, nggak ada gini lagi. Yang pertama nih dari Coach Rizky, apakah perjalanan karir yang ditempuh selama ini sudah sesuai dengan harapannya Coach DJ? Ada keinginan nggak? Keinginan lebih? Atau tetap berada di zona nyaman ini? Monggo, dari Coach Rizky dijawab dulu. Jelas pasti ada kerikil ya, ada kerikil gak sesuai harapan, tapi yang jelas mungkin ya 10 tahun ke depan itu pasti ada target yang harus dicapai, nggak cuma stuck di sini aja. Berarti nggak cuma jadi coach gitu aja? Yes. Siapa tahu nanti ada harapan yang lebih mungkin ya. Kecil. Gitu. Oke, jadi semuanya itu pasti akan berkembang tergantung dari masalah orangnya masing-masing. Selanjutnya nih, dari Coach Citra selanjutnya, Coach, hal apa yang paling challenging atau menantang menurut Coach DJ selama menjadi coach atau personal trainer? Membagi, karena saya perempuan ya, membagi diri menjadi seorang ibu, istri, dan pelatih. Nah, berat itu. Jadi tugas ibunya banyak ya. Paling berat. Oke, nice. Paling berat, jadi bisa sangat-sangat bertasking ya. Paginya masak buat suami, siangnya ngemong untuk anak, malamnya masak lagi buat suami dan anak. Jadi macam-macam, dan itu mungkin nggak bisa dibayangin sama yang cowok. Ini serius, saya merasa cewek itu keren. Cewek-cewek yang bekerja itu keren. Selanjutnya nih ada terakhir ya Coach DJ sebelum kita tutup. Pertanyaan dari Kak Indai. Selama menempuh pendidikan di UNESA, apa ada momen tertentu yang tanpa disadari, nggak sadar nih Coach DJ, justru menjadi awal dari perjalanan karirnya Coach? Pasti ada dong, nggak mungkin selama kuliah cuman kupu-kupu kuliah pulang kayak
Mahasiswa-mahasiswa pada umumnya kan enggak dong pasti. Yang jadi ini ya, jadi salah satu motivasi pengen ngelatih terus ya. Oke. Jadi itu kayaknya waktu PKL ya. Jadi kita ada namanya praktek kerja lapangan. Magang gitu aja. Magang ya, Magang. magang. Nah, magang itu kan kita ngelatih kan secara nggak sadar ngelatih. Di situ ternyata ngelatih itu enak loh. Biasanya kan kita dilatih ya. Yeah. Dilatih, terus habis itu kita ngelatih orang. Ternyata para pelatih itu gini, jadi pelatih itu rasanya. Oh, jadi awal mulanya dari magang itu dulu, akhirnya ketagihan, ngelatih terus sampai sekarang gitu ya. Iya, jadi kayak itu jadi basic kita itu tadi loh, tertarik jadi ngeplay jadi personal trainer. Jadi ada curious dulu, penasaran nih, weh ngelatih ternyata rasanya kayak gini, ya udah Yes, coba seneng ya wes lanjutin terus. Oke sih, nice. Jadi saya bisa ambil kesimpulan intinya adalah ya, apapun yang kalian lakuin itu nggak selamanya jadi personal trainer, apapun pekerjaan apapun itu Coach DJ ya. Kalau misalkan kalian nggak dilandasi dengan rasa suka, seneng dalam pekerjaan tersebut, itu pasti akan sulit hasilnya. Betul. Nah, itu aja sih kalau menurut dari saya mengutip dari apa yang dialami sama Coach DJ. Oke, terima kasih Coach DJ untuk waktunya. Mungkin kita akan kapan-kapan ketemu lagi dan tanya-tanya lagi. Terima kasih semuanya dan jangan lupa like and subscribe video dari kami untuk ada sharing-sharing yang lainnya tentang ilmu atau bahkan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.